Kalau kalian dikasih dua pilihan, HP yang tipis, ringan, dan cepat, atau HP yang tebal, berat, tapi bisa diajak kerja seharian tanpa takut hujan atau jatuh, kalian pilih yang mana? Nah, itel mencoba membuat HP untuk kategori kedua. Namanya itel Power 80. Baterainya 7000 mAh, bodinya sudah mengantongi sertifikat IP68, IP69, bahkan lolos standar military grade. Tapi, semua ketahanan itu tentu ada harganya. Apakah HP ini benar-benar cocok untuk semua orang? Atau justru hanya cocok untuk pengguna tertentu? Mari kita bedah satu persatu. Hal pertama yang langsung menarik perhatian adalah desainnya. itel menyebut struktur ini sebagai cake frame. Kalau diibaratkan seperti mobil balap, bagian rangkanya dibuat untuk menyerap energi benturan, sehingga tekanan tidak langsung mengenai komponen penting di dalamnya. Sudut-sudut HP dibuat lebih tebal, karena justru di bagian inilah benturan paling sering terjadi ketika HP terjatuh. Ditambah lagi sertifikasi military grade, yang berarti perangkat telah melewati berbagai pengujian seperti getaran, suhu ekstrim, hingga benturan tertentu. Tetapi, fisika selalu mempunyai konsekuensi. Semakin banyak material pelindung yang digunakan, semakin berat pula perangkatnya. Bobot sekitar 220 gram memang terasa kokoh, tetapi bagi sebagian orang akan terasa cukup melelahkan jika dipakai lama. Banyak orang mengira IP68 berarti HP bebas diajak berenang. Padahal tidak sesederhana itu. Sertifikasi IP hanya menguji perangkat pada kondisi laboratorium yang sangat terkontrol. Air bersih, tekanan tertentu, durasi tertentu. Begitu terkena air laut, sabun, kopi, atau cairan lainnya, resiko bisa berbeda. Oleh karena itu, fitur Aqua Mode lebih tepat dianggap sebagai penyelamat ketika kehujanan atau tidak sengaja terjebur, bukan alasan untuk sengaja membawa HP menyelam. Di atas kertas, layarnya sudah 120 Hz. Scrolling memang terasa halus, tetapi resolusinya masih HD+. Lalu, kenapa itel tidak langsung memakai Full HD? Jawabannya ada pada kompromi. Resolusi yang lebih rendah berarti jumlah piksel yang harus diproses GPU juga lebih sedikit. Akibatnya, konsumsi daya lebih hemat dan performa terasa lebih ringan. Ini sebenarnya selaras dengan konsep HP yang mengutamakan baterai awet. Jadi, keputusan menggunakan XD Plus bukan semata-mata karena ingin menghemat biaya, tetapi juga untuk menjaga efisiensi daya. Meskipun begitu, kalau kalian terbiasa memakai layar Full HD, perbedaannya tetap akan terlihat. Chipset yang digunakan adalah UniSoC atau Unisoc T7250 dengan penyimpanan eMMC 5.1. Disinilah kompromi berikutnya muncul. Banyak orang hanya melihat RAM dan kapasitas penyimpanan. Padahal, jenis storage juga sangat mempengaruhi kecepatan membuka aplikasi maupun proses instalasi. eMMC bekerja lebih lambat ketimbang UFS, yang sekarang mulai umum dipakai di kelas harga yang sama. Untuk aktivitas harian, seperti WhatsApp, YouTube, Maps, atau media sosial, performanya masih cukup nyaman.
Mobile Legends juga bisa dimainkan dengan sangat baik. Tetapi, ketika masuk game berat seperti Genshin Impact, keterbatasannya mulai terasa. Kalian bisa lihat pengujian gamingnya di channel lain seperti Jagat Review, Kudetek, atau yang lain. Ini bagian favorit saya. Banyak orang ingin baterai besar, tetapi sering lupa kalau baterai besar juga membutuhkan waktu lebih lama untuk diisi. Bayangkan saja seperti mengisi ember. Semakin besar embernya, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan jika ukurannya tetap. Dengan kapasitas sekitar 7000 mAh, pengisian sekitar 3 jam sebenarnya lebih masuk akal menggunakan charger bawaan 18 watt. Sebagai gantinya, banyak pengguna mungkin hanya perlu mengisi daya sekali dalam 1 hari hingga 2 hari. Kalau melihat bagian belakang, sekilas mirip HP flagship. Tapi kenyataannya, kamera utama yang benar-benar bekerja hanyalah yang 50 megapiksel. Lingkaran lainnya lebih berfungsi sebagai pelengkap desain. Ini sebenarnya cukup sering dilakukan di industri smartphone, agar tampilan belakang terlihat lebih premium. Untungnya, kamera utama masih mampu menghasilkan foto yang cukup baik pada kondisi cahaya yang terang. Kalian bisa melihat pengujian fotonya di channel lain seperti Jagat Review dan Kudetek, atau yang lain. Kesimpulannya, HP ini cocok untuk siapa? Menurut saya, kekuatan terbesar dari itel Power 80 bukan ada di angka spesifikasinya, melainkan pada konsepnya. HP ini memang tidak dibuat untuk mengejar skor benchmark, tidak dibuat untuk gamer kompetitif, dan bukan juga untuk pecinta fotografi. HP ini dibuat untuk orang yang lebih mementingkan ketahanan ketimbang performa. Misalnya kurir, driver ojek online, teknisi lapangan, pendaki, atau siapapun yang sering bekerja di luar ruangan. Kalau kebutuhan kalian adalah HP yang tahan banting, tahan hujan, dan baterainya awet, itel Power 80 adalah salah satu pilihan yang menarik. Tapi, kalau prioritas kalian adalah gaming, layar tajam, pengisian super cepat, atau HP dengan fitur yang banyak, masih ada pilihan lain yang lebih cocok. Kalau menurut kalian, apakah itel Power 80 lebih cocok disebut HP tangguh atau HP penuh kompromi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video seperti ini, like, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.